Hai semua, assalamualaikum. Kalau punya sagu mutiara di rumah, bingung mau dibuat apa? Bikin aja cemilan enak satu ini, unik, kenyal dan juga lembut. Bisa juga untuk jualan nih teman-teman. Penasaran gimana caranya dan bahannya apa aja? Ayo kita buat sama-sama. Oke, pertama kita masak dulu sagu mutiaranya. Didihkan air sekitar 1,5 liter atau boleh secukupnya. Masukkan sagu mutiara sebanyak 150 gram. Tambahkan sedikit garam, kemudian kita aduk agar nggak rawan lengket ya. Nah ini kita rebus selama kurang lebih 5 menit, jadi pakai metode 5-37. Setelah kita rebus selama 5 menit, buka dulu penutupnya. Kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah seperti ini. Kalau udah diaduk, selanjutnya kita tutup wok pan-nya. Kita matikan api kompor dan lubang penutupnya bisa kita tutup agar uap panasnya nggak keluar ya. Kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini udah setengah matang sagu mutiaranya. Kemudian kita nyalakan lagi api kompor, rebus kembali selama 7 menit. Untuk hitungan 7 menitnya setelah mendidih seperti ini, oke kita biarkan dulu, boleh sambil ditutup dan sesekali diaduk ya, agar bagian bawahnya itu nggak rawan nempel atau nggak rawan menggumpal juga. Setelah 7 menit, nah ini udah cukup ya, kita aduk-aduk lagi dan tutup kembali, diamkan sekitar 10 menit, sagu mutiaranya akan matang sendiri. Jadi untuk waktu merebusnya sekitar 12 menit aja, jangan terlalu lama banget ya agar hemat gas. Nah seperti ini udah cukup. Sekitar 10 menit didiamkan, sagu mutiaranya udah matang. Kalau dibiarkan lebih lama, ini sagu mutiaranya akan lebih bening lagi. Oke, kita sisihkan sebentar. Nah, setelah kurang lebih 10 menit, hasilnya akan bening semua seperti ini teman-teman. Kemudian kita saring ya. Kalau udah, kita bilas pakai air bersih atau air mateng agar hasilnya nggak menempel. Jadi nanti sagu mutiaranya itu bisa terpisah satu sama lain teman-teman. Sambil kita aduk-aduk seperti ini. Gimana? Gampang ya? Oke, kalau udah kita sisihkan dan tunggu dingin dulu. Kemudian siapkan wadah, masukkan tepung hangkwe sebanyak 1 bungkus. Ini kemasan 150 gram ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan gula pasir, bisa sesuai selera. Tambahkan juga garam setengah sendok teh. Vanila bubuk, pakai vanili boleh. Selanjutnya siapin juga santan sebanyak 700 ml. Sebaiknya santannya direbus dulu agar kuenya lebih awet. Nah tinggal kita aduk rata aja. Untuk santannya kita tuang bertahap seperti ini sambil diaduk hingga tercampur rata. Semua santannya udah masuk, kemudian kita aduk hingga gulanya larut. Oke, aku rasa cukup, gulanya udah larut. Selanjutnya siapin saringan dan wadah. Ini aku pakai gelas ukur biar nanti gampang membagi adonannya. Kita saring adonannya agar hasilnya mulus ya. Lanjut kita siapin wadah. Di sini aku pakai 3 wadah ya, karena aku mau buat 3 warna. Jadi kalau misal teman-teman mau buat 1 warna, tinggal disesuaikan aja, atau mau buat beberapa warna juga boleh. Nah di sini aku membagi sagu mutiaranya dikira-kira teman-teman. Yang penting kita bagi sama rata. Kalau udah dibagi, lanjut kita kasih pewarna. Di sini aku pakai merah rose, biru dan juga ungu. Untuk warna disesuaikan aja dengan kebutuhan atau dengan selera. Kalau udah dikasih warna, tinggal kita aduk hingga tercampur rata seperti ini. Oke teman-teman, sagu mutiaranya udah dikasih warna. Kalau misal maunya nggak mau terang, bisa dikurangin aja ya teman-teman. Lalu kita pisahkan adonan. Satu wadah ini sekitar 300 ml. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Jadi nanti jumlah adonannya dibagi sama rata aja sesuai dengan warna yang kita buat. Kalau misal mau 2 warna dibagi 2, seperti aku ini 3 warna jadi dibagi 3 aja. Udah tinggal kita aduk hingga tercampur rata. Oke, aku rasa cukup, ini adonannya udah rata, siap untuk kita masak ya. Jadi untuk masaknya per warna teman-teman. Siapin panci, masukkan adonan yang udah kita buat, dan ini boleh kita masak. Nah kalau di sini mau lebih awet lagi kuenya, santannya bisa direbus dulu.
karena di sini matangnya cepet banget teman-teman. Jadi agar santannya tanak, sebaiknya santan yang kita gunakan di awal direbus dulu, jadi kuenya bisa lebih awet. Nah ini tinggal kita masak aja hingga mendidih dan mengental. Cukup pakai api sedang cenderung kecil agar bagian bawah nggak rawan gosong. Nah kita aduk-aduk cepat hingga mengental ya. Setelah mengental dan meletup-letup atau mendidih, ini udah matang. Kalau di video kurang terlihat meletupnya, tapi kalau kita masak itu terlihat meletup-letup gitu teman-teman. Karena ini konsistensinya lumayan kental, jadi di kamera nggak begitu terlihat. Kalau teman-teman cobain nanti bisa dimasak hingga mendidih ya. Nah tinggal kita tuang aja ke dalam cetakan seperti ini, diratakan. Kalau udah rata, lanjut kita masak untuk lapisan yang kedua. Caranya sama aja ya. Kita pindah ke panci, nyalakan api kompor, aduk-aduk, masak hingga mendidih dan mengental. Selama memasak jangan ditinggal ya, harus terus diaduk-aduk teman-teman. Nah, pada adonan biru ini terlihat meletup-letupnya. Kira-kira seperti ini masaknya teman-teman. Lanjut kita tuang juga ke dalam loyang, diratakan seperti ini. Lalu kita buat untuk lapisan yang ketiga. Caranya sama aja ya. Kita pindah ke panci, masak hingga mendidih dan mengental. Sambil terus diaduk-aduk. Untuk adonan yang ungu juga sudah matang, tinggal kita pindah ke dalam cetakannya. Nah ini sedikit penuh ya teman-teman, jadi nanti bisa dikira-kira aja, kalau mau dipindah ke cetakan yang lebih kecil juga boleh. Tapi kalau pakai cetakan seperti ini juga nggak masalah, tinggal kita ratakan seperti ini. Gimana buatnya? Super gampang. Yang penting santannya direbus dulu agar pasti tanaknya dan awet juga teman-teman. Oke, kita biarkan dulu hingga set. Setelah dingin, kuenya akan set seperti ini dan udah nggak lengket lagi. Tinggal kita beri alas, lanjut dibalik. Untuk cara melepaskannya gampang banget, insya Allah nggak lengket-lengket ya teman-teman. Bantu ditekan aja seperti ini. Tuh, hasilnya cantik banget ya. Jadi ini kue cantik manis teman-teman, tapi aku bikinnya versi loyang atau versi cetakan besar. Dan ini dia hasilnya, kue cantik manisnya udah jadi. Hasilnya bagus, ini warnanya lumayan terang banget. Kalau teman-teman mau lebih soft, warnanya bisa dikurangin aja jumlah pewarna makanannya. Oke, tinggal kita potong-potong. Ini aku pakai pisau dilapis plastik agar potongannya rapi ya, atau bisa disesuaikan aja. Nah kira-kira seperti ini teman-teman. Gimana? Buatnya lumayan gampang kan? Bisa untuk kreasi ide jualan, dipotong-potong lanjut dikemas. Nah untuk tampilan dalamnya seperti ini, kenyal, lembut, enak banget bikin lagi. Teman-teman selamat mencoba. Semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.